Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ana kesinamian, rebutan pekarian, saliang tusana. Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Puji dan Janji, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yohanes 6 ayat 68-69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Blaise Pascal mengatakan ada sebuah ruang kosong di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang mampu mengisi ruang kosong yang dalam diri manusia, baik dengan harta, kekuasaan, maupun pemuasan keinginan lahiriah. Keterpisahan manusia dengan Allah, manusia tidak bisa menemukan jati dirinya, tidak bisa menemukan tujuan hidupnya, tidak sepikiran dan seperasaan lagi dengan Allah. Pada waktu manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, masih memberikan harapan dan kabar baik kepada manusia. Kejadian 3 ayat 15 berbunyi, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Melalui pernyataan ini, Allah mempersiapkan kehadiran Sang Juru Selamat melalui Hawa. Dalam perjalanan waktu, Allah mempersiapkan Sang Juru Selamat melalui bangsa Israel. Itulah sebabnya bangsa Israel dipersiapkan dengan memberikan Taurat kepada bangsa Israel, supaya mereka tahu sifat Allah yang sebenarnya, supaya mereka memiliki beberapa pedoman hidup, supaya mereka bisa membuat pola kehidupan mereka menurut teladan Allah, supaya mereka bisa menyadari bahwa Allah dan hukum-hukumnya adalah kekal, supaya mereka bisa mengetahui bahwa Allah mengasihi mereka. Maka Allah menanamkan fanatisme yang ekstrim kepada bangsa Israel di dalam Taurat. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Sekarang kita telah menerima kehadiran Tuhan Yesus. Kita sebagai orang Kristen mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Apakah kita sudah siap sebagai murid Tuhan Yesus? Seperti bangsa Israel dididik oleh Allah untuk mempersiapkan kehadiran Sang Juru Selamat. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Maka Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita hanya memiliki satu sesembahan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan apapun yang ada di dunia ini tidak boleh kita percayai dan menjadi Tuhan kita yang mengatur kehidupan kita. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang memiliki suatu keyakinan yang ekstrim, yang hanya mempercayai Tuhan Yesus satu-satunya keselamatan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita bangun suatu iman percaya yang kuat, yang tidak bisa dipengaruhi oleh dunia ini. Sebagaimana Blaise Pascal mengatakan bahwa di dalam rongga kosong yang ada dalam diri manusia tidak bisa diisi oleh apapun yang ada di dunia ini, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Mari jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita pegang sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus hidup kita satu-satunya, sesembahan kita yang dapat menuntun kita ke surga. Kehadiran Tuhan Yesus ke bumi mengembalikan gambar Allah yang hilang dalam kehidupan manusia, di mana Rasul Paulus mengatakan kita berasal dari keturunan Allah. Jadi mari kita persiapkan hidup kita di dunia ini untuk memasuki kekekalan, untuk hidup bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan firman pada malam hari ini dapat membangun kembali semangat kami sebagai orang Kristen untuk menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan sesembahan kami, dan kami tidak boleh tergoda dengan apapun yang ada di dunia ini, supaya kami setia dan tekun mengikuti perintah-perintah daripada Tuhan Yesus untuk menuntun kami, mempersiapkan diri untuk kami dapat kembali ke rumah Bapa untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni kami yang selama ini kami tidak taat kepadamu, dan kami mengikuti kemauan kami dan mengikuti akan godaan keindahan dunia ini. Kami mohon ampun. Ajarkanlah kami Tuhan untuk bertobat, untuk kami kembali ke jalan Tuhan yang benar. Inilah doa kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian
renungan kita malam ini semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus